Bayangkan ini, kota paling terang di Asia Tenggara, gedung kaca berkilau, MRT presisi seperti jam Swiss, lampu nyala 24 jam, server finansial tak pernah tidur. Lalu, klik, gelap. Bukan karena badai, bukan karena sabotase, tapi karena satu negara di seberang laut berkata, "Maaf, gasnya kami pakai dulu." Itu bukan film fiksi, itu skenario nyata. Dan negara itu adalah Singapura. Selama puluhan tahun, Singapura hidup dari satu sumber utama, gas dari Indonesia. Sekitar 60% listrik Singapura bergantung pada gas alam impor dari Indonesia. Itu bukan cadangan tambahan, itu tulang punggung. Sekali keran ditutup, Singapura tidak sekedar batuk, ia sesak napas. Dan kini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan, kami akan memprioritaskan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Ekspor gas mentah ke luar negeri akan dihentikan. Ini bukan kebijakan teknis, ini bukan sekedar urusan Kementerian ESDM. Ini adalah tamparan geopolitik, pergeseran kekuasaan energi, akhir era Indonesia sebagai pom bensin murah tetangga. Pertanyaannya, apakah ini kejam atau justru terlambat? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi kawasan ASEAN? Mari kita bongkar satu persatu. Masalah ini tidak lahir kemarin sore. Ketergantungan Singapura pada gas Indonesia adalah hasil dari puluhan tahun kebijakan energi yang dibangun di atas satu asumsi. Indonesia akan selalu menjadi pemasok murah dan stabil. Sejak awal 2000-an, pipa gas dibangun mengarah ke Singapura, kontrak jangka panjang ditekan, dan sistem pembangkit listrik mereka dirancang menyesuaikan gas dari Indonesia. Singapura sendiri tidak memiliki cadangan minyak, gas, atau batu bara yang berarti. Ruang untuk energi nuklir sempit dan sensitif secara politik. Energi surya dan angin tidak cukup untuk menopang negara yang hidup dari industri dan pusat data. Maka satu-satunya pilihan rasional mereka adalah impor, dan Indonesia menjadi jawabannya. Di sisi lain, Indonesia menjalani ironi yang nyaris absurd. Negara penghasil gas justru sering mengalami kekurangan energi. Industri dalam negeri berteriak soal pasokan. PLN menghadapi tekanan biaya, sementara ekspor gas terus berjalan ke luar negeri. Sistem ini dibiarkan begitu lama hingga tampak normal. Ada satu titik buta yang jarang dibicarakan, yaitu ketimpangan manfaat. Indonesia menjual gas dalam bentuk mentah, menerima devisa terbatas, lalu mengimpor kembali energi dalam bentuk BBM dan LPG dengan harga jauh lebih mahal. Singapura sebaliknya mengubah gas itu menjadi listrik stabil, menggerakkan industri bernilai tambah tinggi, dan memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi kawasan. Hubungan ini terlihat seperti kerjasama, tapi sesungguhnya timpang. Yang satu menjadi pemasok bahan mentah, yang lain menjadi pemetik nilai tambah. Lalu mengapa isu ini meledak sekarang? Karena tekanan yang selama ini tersembunyi akhirnya mencapai batas. Konsumsi energi dalam negeri Indonesia melonjak seiring pertumbuhan industri dan program hilirisasi. Gas yang dulu terasa melimpah, kini terasa kurang. Di saat yang sama, beban impor energi makin menekan fiskal negara. Pemerintah secara terbuka mengakui bahwa kebocoran akibat impor migas mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Momentum politik juga berubah. Kepemimpinan baru datang dengan mandat swasembada dan kemandirian, maka kebijakan yang dulu dianggap tabu kini diambil. Gas diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, ekspor mentah dipangkas. Ini bukan reaksi emosional, tapi hasil dari realitas yang tak bisa lagi dihindari. Selama ini publik dibuai mitos bahwa ekspor gas selalu menguntungkan. Padahal jika dilihat sebagai neraca, keuntungannya semu. Kita menjual gas murah, lalu membeli energi olahan mahal. Kita memberi bahan bakar bagi industri negara lain, sementara industri sendiri kesulitan pasokan. Jika aliran gas ke Singapura benar-benar dihentikan, dampaknya bagi mereka bukan kecil. Mayoritas pembangkit listrik mereka berbasis gas. Tanpa gas, pembangkit berhenti. Jika pembangkit berhenti, listrik padam. Jika listrik padam, industri lumpuh. Pelabuhan, bandara, pusat data, rumah sakit, semua terganggu.
Ini menunjukkan betapa dalamnya ketergantungan yang selama ini tersembunyi di balik citra kota modern dan efisien. Bandingkan dengan kondisi Indonesia. Di dalam negeri, pabrik pupuk sering kekurangan gas, industri petrokimia tidak optimal, harga gas industri mahal, dan daerah-daerah tertentu masih menghadapi keterbatasan listrik. Artinya, energi kita selama ini lebih banyak menghidupi sistem ekonomi luar negeri dibanding memperkuat fondasi sendiri. Secara logika akumulatif, menggunakan gas untuk industri nasional akan menghasilkan nilai tambah jauh lebih besar daripada menjualnya mentah. Gas yang diolah menjadi pupuk menjaga ketahanan pangan. Gas yang masuk ke petrokimia melahirkan produk turunan bernilai tambah tinggi. Gas yang dipakai PLN menjaga stabilitas listrik rakyat. Inilah pergeseran logika yang kini diambil. Jika dianalogikan secara sederhana, ini seperti seseorang yang menjual air sumurnya ke tetangganya, lalu membeli air galon untuk diminum sendiri. Tetangganya memakai air itu untuk membuka usaha, sementara pemilik sumur justru menanggung biaya lebih mahal. Selama ini kita hidup dalam pola semacam itu. Gas sebagai tanah warisan dijual cepat, bukan dimanfaatkan untuk membangun usaha sendiri. Kebijakan baru membalik cara pandang tersebut. Gas tidak lagi diperlakukan sebagai komoditas ekspor utama, tetapi sebagai fondasi pembangunan industri. Di balik semua angka dan grafik, ada manusia yang terdampak. Buruh pabrik yang bergantung pada industri pupuk dan petrokimia, petani yang membutuhkan pupuk murah dan stabil, rumah tangga yang membutuhkan listrik terjangkau. Ketika gas dialirkan ke luar negeri, tekanan justru dirasakan di dalam negeri. Dari sudut pandang hukum, negara berhak memprioritaskan sumber daya strategis untuk rakyatnya. Tidak ada aturan internasional yang mewajibkan sebuah negara mengorbankan pasokan domestiknya jika kondisi berubah. Ini bukan perampasan, bukan pelanggaran, melainkan ekspresi kedaulatan. Secara etis, pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Mana yang lebih bermoral? Menjaga kenyamanan negara tetangga yang sudah makmur atau memastikan keberlanjutan ekonomi dan energi rakyat sendiri? Keputusan besar tidak pernah netral, ia selalu memihak. Dan kali ini, keberpihakan itu diarahkan ke dalam. Bukan karena ingin menghukum pihak luar, tapi karena terlalu lama kepentingan domestik diletakkan di urutan kedua. Dalam gambaran yang lebih besar, kebijakan gas ini bukan berdiri sendiri. Ia terhubung dengan hilirisasi, dengan visi ketahanan energi, dengan stabilitas ekonomi jangka panjang, dan dengan posisi Indonesia di kawasan. Indonesia tidak lagi sekedar pemasok bahan mentah. Indonesia mulai berperan sebagai pengatur ritme. Negara-negara tetangga mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Singapura akan mencari sumber baru dengan biaya lebih mahal. Malaysia harus menghitung ulang strategi energinya. Negara-negara ASEAN lain belajar bahwa ketergantungan pada satu sumber adalah risiko strategis. Prediksi ke depan cukup jelas. Tekanan jangka pendek mungkin muncul, baik secara diplomatik maupun ekonomi. Namun dalam jangka panjang, Indonesia berpeluang memperkuat industrinya sendiri, mengurangi impor energi, dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang selama ini keluar begitu saja. Ini bukan langkah tanpa risiko, tetapi risiko yang lebih kecil dibanding membiarkan ironi lama terus berjalan. Pada akhirnya ini bukan cerita tentang mematikan tetangga, ini cerita tentang menghidupkan diri sendiri. Di abad ke-21, negara tidak jatuh karena bom, tetapi karena listrik mati dan industri berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia memilih memastikan saklar itu berada di tangannya sendiri. Jadi kalau hari ini ada yang bilang kebijakan ini kejam, pertanyaannya sederhana. Kejam ke siapa? Ke negara yang selama ini menikmati listrik stabil dari gas kita, atau ke rakyat sendiri yang selama puluhan tahun hidup dalam ironi, negara kaya gas tapi sering kekurangan energi? Ini bukan soal Singapura atau Malaysia semata. Ini soal kita. Soal apakah Indonesia mau terus jadi pemasok bahan mentah atau mulai berdiri sebagai negara industri yang punya kendali atas sumber dayanya sendiri. Karena selama ini kita terlalu sibuk menjaga kenyamanan orang lain, sampai lupa memastikan kenyamanan di rumah sendiri. Dan kalau benar suatu hari keran gas Indonesia benar-benar dikunci untuk ekspor mentah, itu bukan tanda kita memusuhi kawasan. Itu tanda kita akhirnya belajar dari kesalahan lama.
bahwa ketergantungan ekstrim itu berbahaya, bahwa solidaritas regional tidak boleh dibangun di atas pengorbanan sepihak, dan bahwa kedaulatan energi bukan slogan, tapi keputusan yang memang terasa sakit di awal. Di dunia modern, yang menguasai energi menguasai arah ekonomi, yang memegang saklar memegang masa depan. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia memilih memegang saklarnya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Singapura atau Malaysia akan panik. Pertanyaannya, apakah kita berani konsisten? Kalau kamu setuju bahwa gas Indonesia harus untuk kepentingan Indonesia dulu, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau kamu tidak setuju, justru lebih menarik. Jelaskan kenapa. Karena debat soal energi ini bukan soal luar negeri, ini soal masa depan negeri ini. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton.